umur panjang sehingga kita masih mengulang-ulang kaji juga ya untuk mengingatkan tentang akhir kehidupan awakku. Selanjutnya sama-sama juga mengucapkan salawat berangkaikan salam kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bacaan salawat kelak dia melihat kita sama-sama tergolong umat yang beliau berikan syafaatnya. Amin. 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 Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Buya kami, Buya Amirizar Amir, dan sampai malam hari ko masih magihan waktu untuk kami untuk mengulang-ulang kaji. Dan alhamdulillah Buya sampai malam hari ko masih diberi Allah juga kesehatan dan kita yang lain pun masih diberi Allah kesehatan. Seharusnya kawan-kawan, udah uni-uni atau adik-adik yang lah pagabuang jo Zoom kita pada malam hari ko. Setiap hari Jumat, malam Sabtu, hari ko lah dan sampai balik kali pertemuan awak mengaji kitab hikam. Mudah-mudahan analah selama ko awak kaji, awak ulang jebuya segetik. Tidak indah no segetik no bisa lawak aman untuk bekal awak menuju ke kehidupan yang kekal dan abadi. Dan malam hari ko awak masuk ke hikam dan ke-58 karena minggu patang tidak bisa satu, jadi mudah-mudahan Buya malam ko bisa mengulang balik segetik dan kaji ke malam patang. Malam ko kanan ke-58 tentang min alamati mautil qalbi. Ya. Dan untuk malam hari ko Ambo sebagai moderator untuk kawan-kawan atau udah atau kuning adik-adik dan kabatannya Biko, kalau ada lagi Buya kesempatan sama-sama macam nan seranu-seranu ya boleh teratik acara wakko nunjuk tangan baru bertanya dan dijawab oleh Buya. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Baiklah sama-sama mulai kaji pada malam ko dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu seterusnya awak serahan ke Buya untuk melanjutkan kaji wak malam ko. Untuk Buya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nawwaral quluba bi dzikri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Kemudian ucapan selamat kita, salawat dan salam kita kiranya Allah sampaikan buat roh junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus terhadirin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ya untuk hikam selanjutnya, rasanya alangkah baiknya untuk lebih memotivasi, untuk lebih mendorong kita. Tidak ada salahnya kiranya kita mengamalkan perintah Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzan. Hitung-hitunglah labo rugi. Timbang-timbanglah elok juburu sebelum ditimbang di padang kiamat. Hilang Buya tadi. Laporannya internet nggak stabil. Iya, untuk nanti hujan nggak? Nggak. Ada gangguan?
Ayo biar. Alun pas lah dah. Alah. Alah biarlah. Allah ya. Ya sebelum kita melanjutkan pelajaran hikam, mari kita bermuhasabah, bermuazanah. Sebab kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Di samping Nabi kita menyeru hasibu anfusakum tadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surat Al-Hasyr ayat 9 balih, 8 balih. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai diri yang beriman, kata Allah, hendaklah setiap diri itu berfikir secara jujur, merenungkanlah dari lubuk hati yang dalam, la ibarat persiapan ilmu dan amal soleh ketaatan yang disiapkan menunggu datangnya malaikat maut, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Sambungan dari ayat kata Allah, wala takunu kallazina nasullah. Wahai diri yang beriman, janganlah kamu seolah-olah melupakan Allah. Kalaulah kita melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan kita ke diri kita. Andaikan kita lah lupa diri, ulaika humul fasikun. Itulah mereka-mereka yang fasik. Disitulah sumber terjadinya kefasikan, kemaksiatan dan kelalaian terhadap Allah. Ujung dari ayat Allah kunci kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadarlah wahai diri yang beriman, kata Allah. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk syurga. Penduduk syurga adalah mereka-mereka yang berhasil sama hidup di dunia, tunduk dan patuh kepada Allah. Wafat di dalam ridha Allah, wafat di dalam kalimah la ilaha illallah. Lalu kalau kita inok-inok, kita manuang-manuangkan wahai diri, jujur kita katakan ketaatan kita baru seketik. Masih jauh dari apa yang kita harapkan. Di samping ketaatan kita seketik. Nah seketik itu pun banyak kekurangan-kekurangannya. Salat kita mungkin jarang tepat waktu. Salat kita jarang sempurna khusyuk. Pangana kita selalu lalai mengana Allah. Mudah-mudahan berkat kita mengakuinya banyak kealpaan kita terhadap Allah. Itulah yang membuat kita malu di hadapan Allah. Sementara kita tahu Nabi kita menyampaikan al-haya'u nisful iman. Malu itu nilainya separuh dari keimanan. Namun demikian wahai diri yang beriman, walaupun kita banyak kekurangan-kekurangan, Allah tetap baik kepada kita. Allah masih mengizinkan kita untuk hidup. Allah masih memberi kita bermacam-macam nikmat. Kok namulah diri yang beriman itu memperbanding-bandingkan dirinya dengan makhluk yang lain. Memang kita manusia kalau makhluk yang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah. Bahkan lebih istimewa daripada malaikat. Dan kita manusia kalau makhluk yang paling banyak menghabiskan nikmat Allah. Mudah-mudahan berkat kita merasakan, menyadari begitu banyaknya kebaikan Allah. Begitunya banyak nikmat Allah yang Allah kita habiskan. Begitu banyaknya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat kita menimbulkan cinta dan kasih kepada Allah. Semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Semakin reda menerima ketentuan Allah. Semakin sabar menerima musibah. Itu manfaat. Kalau kita mau bermuhasabah. Kalau kita mau mengadukan renungan suci. Itu manfaat. Di ayat lain, wahai diri yang beriman, Allah dia berpesan kepada kita. Apa kata Allah di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9? Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai diri yang beriman, kata Allah, jangan
sampai terlalai, jangan sampai terganggu, jangan sampai terhenti dari berzikir mengingat Allah, dari mengikuti peringatan-peringatan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena bersibuk mengurus Sarato Bando, karena bersibuk mengurus Sarato Bando, karena bersibuk mengurus keluarga, karena bersibuk mencari picinan banyak untuk membuat rumah nan batingke, untuk membeli kendaraan nan mewah, untuk membeli baju nan mahal, untuk kembali lama manina sana nak kita pakai nak kita minum. Sabab ada itu wahai. Kalau ajallah tiba mautlah datang, ba'ajo rancak rumah nak kita bangun, pasti akan kita tinggalkan wahai diri. Akan diganti dengan rumah kita yang terakhir dan hanya pas untuk sebadan kita dan bernamu lahat kubur. Ba'ajo mewahnya kendaraan yang kita punya kini wahai diri. Kalau ajallah tiba mautlah datang, pasti akan kita tinggalkan. Akan diganti dengan kendaraan kita yang terakhir. Itulah usungan jenazah ke lahat kubur kendaraan kita yang terakhir. Ba'ajo mahanya pakaian yang kita pakai kini. Kalau ajallah tiba mautlah datang, pasti akan dibuka orang dari badan kita kau wahai diri. Akan diganti dengan pakaian kita yang terakhir. Kain putih tiga lampih nan bernamu kain kafan. Ba'ajo lamaknya mani sana nak kita pakai, nak kita minum, nak kita makan. Kalau ajallah tiba mautlah datang, pasti akan diganti dengan rasa sakitnya keluar nyawa dari tubuh kita. Andaikan kita mati dalam banyak dosa. Menurut hadis Nabi, lebih sakitnya keluar nyawa dari tubuh kita dibanding judi cancang kita 80 kali sampai cahaya ketika hidup dengan padang. Kalau kita mati dalam banyak dosa. Mungkin sebagian kita ada mencari, ada saudara kita nanti belalang mata di saat mati. Bahkan ada dan tajuluh lidah keluar. Bahkan ada tuan mampaikan badan kian kamari, bagikan caci yang kepanasan. Bagikan ayam kena potong. Itu tandanya sakit keluar nyawa dari tubuh kita. Andaikan kita mati dalam banyak dosa. Mudah-mudahan wahai diri berdak kita lena merenungi. Bahagia sibuk kita juga profesi kita masing-masing. Tentu kita tidak akan lalai mencari dan untuk kita yaitu ilmu dan amal soleh. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Itba'u ibni Adam salasun. Wasnani yarji'ani wa baqa wahidun. Nan manta anak Adam ke kuburan batigo kata Nabi. Nan dua pasti berbalik pulang. Harato bandu anak keluarga jiran tetangga pasti berbalik pulang. Yang kekal hanya satu yaitu ilmu dan amal saleh. Mudah-mudahan wahai jamaah, wahai diri yang beriman, kita meyakini yang demikian tentu kita tidak akan abaikan, tidak akan melalaikan ilmu dan amal soleh. Sebab itulah satu-satunya yang menyelamat kita sampai-sampai ke akhirat. Di ayat lain Allah juga pastikan kepada kita ditulis dalam surah Al-Zilzal ayat 8. Apa kata Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Fa amma ma saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadarlah wahai diri yang beriman, kata Allah, siapapun yang mengerjakan kebaikan akan keterima pahala dan nikmatnya nanti. Tapi sebaliknya kata Allah, siapapun yang mengerjakan maksiat walaupun segadang biji bayam akan kita terima dosa dan siksaannya nanti. Andaikan kita mati tidak dalam keadaan ampunan dosa. Jadi nampak-nampaknya wahai diri yang beriman, kalau kita lena merenungkan, berpikir secara jujur, seluruh kata-kata kita semasa hidup di dunia kini, seluruh perbuatan kita, bahkan haratuna nado dima ko dapat lai ko dari jalan yang halal, kama ko diginukan lai ko indah untuk maksiat kepada Allah. Ilmu yang dipelajari, laiku ilmu yang diridai oleh Allah. Ilmu yang diamalkan, laiku diamalkan. Bukan sekadar itu wahai diri yang beriman.
Kaki nak dipakai untuk amal langkah. Tangan nan kita pakai untuk mengambil, menjangkau. Mata nak kita pakai untuk mencari. Telinga nak kita pakai untuk mandang. Kepala nak kita pakai untuk berfikir. Hati nak kita pakai untuk mengana. Lidah nak kita pakai untuk berkata. Seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan nanti. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Ditambah lagi kata Allah, summa latus'alunna yawma izin anin. Mudah-mudahan wahai diri, berkat kita menyadari sepenuh hati bahasa seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan nanti. Apabila di saat ditimbang catatan pahala dan dicatat oleh malaikat raqib semasa kita hidup di dunia. Di saat ditimbang catatan dosa dan dicatat oleh malaikat atid semasa kita hidup di dunia. Di situlah kita akan mempertanggungjawabkan nanti wahai. Satu pun di antara kita tidak bisa membantah Allah. Sabaris tidak akan hilang, setitik tidak akan lipuh. Andaikan kita cuba-cuba membantah Allah umpamanya. Ya Allah, semasa kami hidup di dunia dahulunya ya Allah. Tidak pernah berkata nama delikoda ya Allah. Tidak pernah mengerajukan kerajaan nama delikoda ya Allah. Apa jawab Allah? Iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma hasiba. Silakan baca catatan amalmu kata Allah. Cukuplah kamu yang menghitung hari ini. Mudah-mudahan berkat kita meyakini bahasa seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan. Itulah yang membuat kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Haqqa tuqati. Sementara kita diperintah oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqati. Keuntungan yang kedua, fa amma saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Orang-orang nalai barik catatan pahala di saat ditimbang di hisab di padang kiamat nanti, itulah tanda-tanda orang yang semasa hidup di dunia dahulunya penuh di dalam ridha Allah. Wafatnya pun di dalam ridha Allah. Ditambah di ayat lain fi jannatin aliyah, tempatnya pasti surga yang tinggi kata Allah. Tapi sebaliknya wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sian ringan catatan pahala, barik catatan dosa, buat sementara dibakar dulu dalam neraka hawiyah. Itu keuntungan untuk kita wahai diri yang beriman. Di ayat lain Allah berpesan kepada kita. Apa kata Allah? Di dalam surat An-Nisa ayat 77 dan 78. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap yang hidup pastikan mati kata Allah. Kul, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad. Bagaimanapun mereka lari dari kematian, walaupun masuk ke peti basi, tidak akan mungkin malaikat maut tetap akan menjapui kata Allah. Kalau ajallah tiba mautlah datang, tidak bisa meminta tunggu. Setapak tidak bisa mundur, selangkah tidak bisa maju. Setiap nak hidup pastikan mati. Di samping ayat Quran, wahai diri yang beriman, buktinya tu lah sama nampak di mata kepala kita. Betapa banyak dahulu nanti tu kita dapati. Mungkin bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita. Bahkan dah semua kadang kita lah banyak dijapui oleh malaikat maut. Itu buktinya. Dan kita kok wahai diri. Mau tidak mau. Rela ataupun terpaksa. Lamu antah lambe. Antah besok pagi. Antah sehari lagi. Antah seminggu lagi. Antah sebulan lagi. Pasti akan berhadapan dengan malaikat maut. Itu buktinya tuh. Nampak-nampaknya dunia memang untuk selia berganti sampai datang hari kiamat. Dan kita kau pastikan mati. Datang tanpa magi tahu. Tidak memandang tua dia muda. Tidak memandang sehat dia sakit. Setiap yang hidup pastikan mati. Apabila itulah rahasia Allah. Tapi berandai-andai kita wahai diri. Umpama kita. Andaikan jatah kita adalah habis.
Rasaki na tak ada lai wahai diri. Nah sisa subuh nangka dimakan, air saragu nangka diminum, bahkan nafas nangka dinafaskan adalah habis. Di saat itu wahai diri, kalau beribarat bacupa, cupaklah panu, bilanganlah cupui wahai diri. Nan punyo datang manjapui. Apa kata orang nan tinggal? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di saat itu tinggallah pangkat dengan harato wahai diri. Tinggallah keluarga yang disayangi. Tinggal kampung dengan halaman. Tinggallah tapian tapek mandi. Kitalah pai wahai diri. Pai nan tak mungkin berbalik lagi. Sebab nikmat hidup hanya satu kali setiap kita. Terbujulah kita di tengah rumah dalam keadaan kaku. Hilanglah tenaga nan kuat salamualaikum. Lidah nan fasih, lidah nan tajam salamualaikum. Paling-paling kita ditangisi oleh keluarga, oleh handai dan tualan. Kita dimandikan, kita dikafan, kita disolatkan, kita dihantar ke lahat kubur. Jualah sama nampak tematuk kepala kita. Bagaimanapun banyaknya kekayaan seseorang, apa yang dapat kita bawa? Lain tidak kain putih tiga lampi. Untung-untung semasa hidup dahulunya, lai pandai menyisihkan sebagian harta untuk apa yang diperintah oleh Allah. Paling elok nasib kita wahai diri. Setelah diantar oleh berdua atau bertiga orang ke lahat kubur, setelah kita diheringkan menghadap kiblat, ditutup oranglah kita aja sebilah papan wahai diri. Ditimbun oranglah ke kuburan. Semakin dalam kuburan tertimbun, kita semakin jauh terbenam di bawah. Semakin dalam kuburan tertimbun, inyo semakin lari ke hati. Lasa moratu kuburan tertimbun, inyo melompat keluar. Tinggallah kita seorang diri. Yatim piatu wahai diri. Indak bapa, indak ibu, indak batamai, indak bersaudara wahai diri. Indak bapangkat, indak abahat. Tiada dayu dan upaya. Entah siapa akan menolong kita wahai diri. Untung-untung semasa hidup di dunia dahulunya, laik mencari ilmu dan amal saleh. 7 langkah kaki dianjak oleh keluarga. 7 langkah kita ditinggalkan. Kita didatangi oleh 2 orang malaikat yang sangat garang. Nam bernama Munkar dan Nakir. Langsung bertanya kepada kita, ya fulan man rabbuka? Wahai fulan, siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Apa agama engkau? Kemana kiblat engkau? Apa kitab engkau? Andaikan kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Andaikan kita mati dalam husnul khatimah. Tentu seluruh tanya bisa kita jawab wahai diri. Tapi kita ragukan wahai diri. Kok tak bau mati dosa lah banyak selama kau. Atau dalam kita lalai maut kok timbul wahai diri. Atau di saat kita menempuh sakratul maut, itulah perjuangan kita yang paling baik yang terakhir. Dek pandai setan menggoda kita, mendayu kita. Kok lama iman jo akidah kita di saat itu umpamanya wahai diri. Mati kita dalam tugelis iman. Usahakan tanyung mukarjo nakir nak bisa kita jawab wahai diri. Sapitnya kubur bukan tangguh. Tananan hati turun ke bawah. Tananan ke bawah naik ke hati. Tananan muka mundur ke belakang, belakang maju ke muka. Sehingga batang tulang rusuk kita kiri jo kanan wahai. Apalagi martalnya mungkar dan nakir. Bermacam-macam biru haruna kita hadapi di padang kiamat wahai diri. Susah menempuh titian siratim mustaqim. Dan paling babayo bermacam-macam azab dalam neraka. Menurut hadis Nabi, azab yang paling penting dalam neraka adalah terompa, tabuik dari api neraka. Baru dipasangkan kedua tapak kaki menggalaga banak kepala keluar. Berguguran kulit jodohnya. Sesuai dengan firman Allah, innallazina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan kami, kata Allah, kami masukkan ke dalam neraka
Setiap cahaya kulit daging mereka kami ganti yunan baru, kata Allah. Setiap cahaya kami ganti yunan baru. Untuk apa? Liyazuqul azab. Supaya terasa bana azab. Kenapa? Sebab hidup di dunia dahulunya ingkar dan maksiat, kata Allah. Mudah-mudahan wahai diri, kita oleh merasakan bahwa kematian itu sangat dekat kepada kita. Tanpa lagi tahu, tanpa memandang umur, tanpa memandang sehat dan sakit, itulah memang buat kita tidak terlalu lobo terhadap nikmat dunia. Nah, sifatnya hanya sementara, sehingga tidak melalaikan kita dari mengikuti perintah-perintah Allah, dari menjauhi larangan-larangan Allah. Itu pula lah memang buat kita selalu ingat dan zikir kepada Allah. Itu keuntungan untuk kita, wahai diri. Dan itu pula lah memang buat kalau kita terlanjur berbuat dosa, capek-capek bertobat nasa. Kenapa? Karena oleh mukmin laikan mati. Makanya Nabi kita juga menganjurkan, apa kata Nabi kita, aksiru zikroha zimalasat. Wahai diri yang beriman, kata Nabi, banyaklah mengenai duit ke mati. Nak jangan malih-malih juga beramal. Nak jangan telan capek-capek, nak yang gampang benar berbuat maksiat, kata Nabi kita. Di ayat lain, wahai diri yang beriman, kita diancam oleh Allah. Tapi sayang, beribu sayang, setiap manusia nan sadar di ancaman Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 3? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan mereka ingkar janji sampai di dunia, kata Allah, kami laknat mereka dunia akhirat. Kami jadikan jiwa mereka, diri mereka kasar bagaikan batu, kata Allah. Di alam arwah kita lah berjanji dulu. Sesuai dengan firman Allah, wa iz akhadha rabbuka mitsaqa bani Adam wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Di saat kita diselubin nenek moyang kita Adam dulu di alam arwah, Allah bertanya kepada kita, bukankah saya ini Tuhan kamu? Lah kita jawab bersama-sama dulu, bala. Bahkan ya Allah, engkaulah yang Tuhan kami. Kami bersaksi ya Allah. Kami mengaku ya Allah. Itulah fitrah kita. Di alam arwah kita lah berjanji patuh ke Allah. Mengikuti perintah Allah dengan benar zahir dan batin. Menjauhi larang Allah dengan benar zahir dan batin, akan mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan benar zahir dan batin. Dek kita lalu lupa, dek kita lah batu buah lah banyawa kita terhijab. Untuk itulah maka Allah utus Nabi dan Rasul mengingatkan kembali. Allah wariskan dengan para ulama-ulama. Allah turunkan Quran sebagai pedoman. Lah modal itu Allah memperingatkan, mengingatkan kembali. Sumpah sakti kok dilanggar, janji narik kok diingkari, kami laknat, kata Allah. Anak itu takutkan dari wahai diri, kalau bukan laknat Allah dunia akhirat. Anak kita takutkan di dalam tubuh kita walai, kalau diri nanda mau diajak berdamai dengan Allah, diri nanda mau diajak mendekat kepada Allah. Itu ancaman Allah, wahai diri yang beriman. Terakhir Allah bertanya kepada kita. Yang jawabannya tentulah ada pada diri kita masing-masing. Apa kata Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 6 balik. Alam ya'nini allazina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Memang dikhususkan Allah untuk berzikir. Alam ya'nini allazina amanu. Maswapo yang ditunggu-tunggu. Maswapo nanti bagi diri yang beriman itu, kata Allah, antakhsha'a qulubuhum bi dzikrillah, agar konsentrasi, agar sepenuh hati, agar berbana-bana berzikir mengingat Allah, bukan asal-asal. Kemudian wa ma nazala minal haq, masuhan yang ditunggu-tunggu bagi diri yang beriman itu mengikuti apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Yang jawabnya tentulah ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan wahai diri yang beriman, ya sekali-sekali kita ajak diri kita bermuhasabah. Untuk apa? Supaya lebih konsentrasi kita dalam belajar,
Nah, dalam beribadat, dalam berzikir, kemudian termotivasi. Ya. Cinta kasih yang mendalam di lubuk hati tidak akan bisa mudah keluar kalau tidak selalu bermuhasabah dan bermuhasabah. Makanya Nabi kita menganjurkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Itu kira-kira sekali-sekali muhasabah. Nah, itulah mudah-mudahan ada menimbulkan ibarat panih ya. Dengan adanya siram menggirimis walaupun tak jalan akan ada hendaknya ketenangan ya dalam jiwa kita. Sebab semakin hari dunia kau semakin mengganggu kita. Semakin hari kalau tidak hati-hati ini semakin mencekam kita. Ujung-ujungnya akibatnya kita dilupakan hidup ke mati. Kalau ala lupa hidup ke mati, neraka tantangannya. Lupa kasih ke bacarai jora rumah, abah kapit tangan ke rumah mandi. Itu itu orang tua tu. Itu kira-kira ya. Nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih. Ya, pernah disampaikan tadi. Mari kita bawa kepada diri kita masing-masing. Kita renungi, ya, kita hayati. Mudah-mudahan ada manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita selanjutnya ya. Kalau patang kau kaji awak, baiknya amalan seseorang tergantung kepada baiknya hati. Baiknya hati tergantung kepada baik pengamalan terhadap ketaatan kepada Allah. Kemudian hikam selanjutnya untuk supaya baiknya pengamalan, baiknya hati ikan berantai, jangan lupa berzikir. Walaupun pengana mendakat wanalah, walaupun pengana malaya yang menerawang tertutup tetap selalu berzikir. Karena mesti ada harapan. Kalau sedang berzikir tadi lalai, ada harapan ditingkatkan Allah kepada hadir hati. Kalau hadir hati ada harapan ditingkatkan gaib sehingga pengana kepada Allah. Itu kesimpulan kajian kita yang berlalu ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya masalah muhasabah. Ataupun kalau ada muhasabah itu perlu dipertanyakan boleh. Sebab kita baca sengaja buat catatkan ayat Quran ya. Buat catatkan hadis Nabi sengaja membawa catatannya supaya nambah hadap itu orang-orang alim sadane orang bekas-bekas pelajar pondok. Lain tak diotanya ada buya kon. Itu maka dibacakan tadi surah itu ayat sekian supaya lebih meyakinkan kita. Kalau ada perlu dipertanyakan muhasabah beliau sejenak dulu sebelum kita lanjut. Dulu Buya lanjut Buya. Tidak ada dah. Radu mana itu yang tadi? Lain tak rasa. Rasu mana Buya? Alhamdulillah. Kamu kasih banyak. Kita lanjutlah kajian kita ya. Min alamati mautil qalbi. Di pertemuan kurang dulu. Adamul hazni ala ma fataka minal muwafiqati. Wa tarakun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zillati. Min alamati mautil qalbi ay qalbil muridi adamul hazni ala ma fataka minal mufiqati ay ta'ati. Sebahagian dari tanda-tanda matinya hati ya. Hati di situ maksudnya diri sabana diri, bukan hati daging ya, atau roh. Sebagian dari tanda-tanda matinya hati, artinya hatinya semerit, tidak sedih atas apa yang luput akan engkau dari ketaatan-ketaatan dan tidak menyesal atas apa yang memperbuat engkau akannya kala dari adanya dosa. Jadi tanda-tanda orang nama hati, tidak sedihnya tinggal taat dong, tidak menyesalnya terlanjur berbuat dosa doh, itu paham. Tidak sedih,
luputnya ketaatan, perintah yang diwajibkan tertinggal. Ya. Tidak menyesal, tidak sedih. Itu tanda-tanda alah matinya hati. Min alamati mautil qalbi, sebagian dari tanda-tanda mati hati semurid tidak sedih atas yang luput akan engkau dari ketaatan, artinya ketaatan, dan meninggalkan menyesal, artinya tidak menyesal atas apa yang pun engkau akannya, nyatalah dari adanya tergelincir berbuat dosa. Ai minazalat, artinya dari dosa yang timbul dari engkau. Sebaliknya, wa alamatu hayatihi, dan tanda-tanda hidupnya hati dengan nur ilahi, wa illam tudrikaha, sekalipun belum merasa engkau akannya nur ilahi, karena masih tebalnya hijab engkau. Sedih engkau atas apa yang luput akan engkau dari taat, dan menyesal engkau atas apa yang perbuatan engkau dari dosa-dosa. Tafrahu bisudul amal minka, maka gembira engkau dengan timbulnya amalan dari engkau, farhan syadidan, akan sempurna gembira yang bersangatan. Wataktamu, dan sedih engkau atas timbulnya mukhalafat, maksiat. Dan demikian menyesal atas tidak berbuat taat, menyesal atas terlanjur berbuat maksiat, bersedih atas berbuat taat, itu muzaru ilaihnya. Itu tanda atasnya engkau dari orang yang dikehendaki oleh Allah, al-mahbubin, yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dapat yang model itu, maka sungguh-sungguhlah dalam berjalan. Janganlah malas-malas. Itu kajian yang pertama. Jadi tanda-tanda orang hati dalam hati, indah rusuh hanya luput sembahyang nanti tinggal. Puasa nanti tinggal. Indah menyasanya berbuat maksiat. Itu tanda-tanda orang dalam hati-hati. Ada cerita ya. Ada seorang nenek itu punya ayam sedang maharam. Kalau ayam ko sabaleh buah. Dan nenek itu punya cucu sedang lasak. Dek cucu sedang lasak nyohaya ala sangka ayam sedang maharam tadi. Jatuh telur ayam cik. Tinggal 10. Itu cerita ya. Kebetulan 10 kok jadi ayam sadanya. Anda ada ketumbalang itu. Mungkin jatuh tadi ketumbalang. 10 kok jadi ayam kadang berjual ada enek kok. Kironya 10 ekor kok. Lebih sekilo sekilo. Tak jual 10 kok 300.000. De enek kok balian kami. Kironya harga kami sekarang 330.000. Kata enek ke cucunya. Itulah wang lucunya. Magersi angkat sangka ayamnya. Jatuh cie. Kalau tak jatuh kan sebeli ku ada yang ada segramnya. Aku kurang gara-gara dulu. Aku enek ngerancak perhitungan ekonomi. Kerja tu. Dijual ayam dibeli kami. Tapi saya sakit dia enek kau menyumpah ke cucunya. Padahal taluna jatuhan tu takat pembalangnya. Tak mana 10 jadi ayam. Sementara sembahyang tinggal tidak menyasarnya. Ya, puasa tinggal tidak menyasar. Talu ayam jatuh cedek cucunya. Mami, kebetulan jatuh dia entah ketumbalangnya. Masa 10 jadi ayam. Itu contoh. Ya. Tanda hati enek. Kalau lama. Di akhirat hidup ke dunia. Dari ayamnya balian kami. Kan hidup ke dunia tu. Tapi ke akhirat lah mati hati. Kita ulang sekali dulu ya. Min alamati mautil qalbi. Ya, kalimat dulu kan ada al-muhaznir. Ya. Muktadanya ditakhirkan, khabarnya didahulukan kan itu dalam kajian awak dulu.
barang mulu tidak sedih apa yang luput dari engkau dari ketaatan aba'ala baramullah. Sebagian dari tanda-tanda matinya hati. Artinya hati si murid tidak sedih, tidak rusuh dia murid atas apa yang luput akan engkau dari ketaatan-ketaatan, dan tidak menyesal atas apa yang perbuat engkau akannya dari terjadinya maksiat atau dosa. Artinya minazalat, artinya dari dosa, allati tujidu minka yang timbul dari engkau. Sebaliknya wa alamatu hayatihi, dan tanda-tanda hidupnya hati dengan nur ilahi, sekalipun belum merasa engkau akan nur ilahi, karena kasarnya tebalnya hijab engkau, sedih engkau atas apa yang luput akan engkau dari ketaatan, dan menyesal engkau atas yang perbuat engkau dari dosa-dosa. Maka gembira engkau dengan timbulnya amal dari engkau, gembira yang bersangatan. Dan sedih engkau atas timbulnya maksiat. Mukhalafat itu menyalahi, maksudnya maksiat. Dan demikian bukti, dalil atas semuanya dari ahli yang dikehendaki Allah, al-mahbubin, yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dapat makam yang demikian, sedih tidak berbuat taat, menyesal atas maksiat yang berlalu, itu kalau sudah dapat demikian, ya, lanjut, maka bersungguh-sungguhlah berjalan yang mentaati Allah, janganlah bermalas-malas. Itu kajian awak ya. Ada pertanyaan? Sanak di sana lah selesai cik hikmah dan ke-58 tentang tando-tando matinya hati dan tando-tando hidupnya hati. Mungkin dia akan taruh awak ada nangka ditanyuan atau mungkin pengalaman pribadi. Mungkin ada atau komentar. Sukri menunjuk ya kok Sukri. Silakan. Iya, Dila. Oh iya. Terima kasih Dila. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Cik Buya. Jadi kalau dikaji awak nan hikmah sebelum-sebelumnya, kan ada lupa hikmah kebara gitu. Terlalu menghubungkan amal dengan upaya usaha aku kan tidak lo rancak seolah-olah awak nambah usaha, padahal di ayat yang lain wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, kan seharusnya kan ketika awak beribadat awak harusnya sadar bahwa iko karena Allah. Tetapi di siko penulis mengecen bahwa kesadaran rasa bahagia awak lah beramal itu kan seolah-olah meyakini bahwa awak lah yang beramal. Iya. Kau baca runya mau menganjuk kajian sebelumnya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya betul. Kaji malam petang seketiknya gembira tuh. Kul bi fadlillahi falyafrahu. Awak gembira itu bukan di awak. Jangan lupa awak itu adalah kurnia Allah. Syariat menuruh awak beramal, hakikat melarang awak berpegang kepada amalan. Jika kan ada timbul gembira, kan itu tadi kan farahan syadidah. Ya. Timbulnya amal dari engkau gembira yang bersangatan. Yaitu yang lupa. Gembira itu bifadlillah. Kul bifadlillahi falyafrahu. Dengan sebab kurnia Allah lah engkau bergembira. Nah, jangan lupa kuncinya. Kalau tidak digerakkan Allah, tidak mungkin wak beramal. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Tapi wak marasu itu hanya kurnia Allah. Itu kuncinya. Syariat menyuruh awak beramal, hakikat melarang awak berpegang kepada amal. Ya. Jadi tafrahan sadidan situ bukan berarti awak gembira jo kemampuan awak. Awak gembira jo kurnia Allah yang menyanggupkan awak, yang membisa awak jadi orang yang menyesal atas terlanjur berbuat maksiat, sedih atas ketinggalnya ketaatan. Itu kunci. Ya.
Kul fa bi fadlillahi falyafrahu. Nah, dengan kurnia Allah lah hendak mereka itu bergembira. Malam petang tidak salah. Ya. Nah, itu dia kuncinya. Ada terima. Tapi kalau lah hawa lo nampak, ya tak namun petang dah. Mau je bersih paku, je bersih berani, piala je tu. Kalau paku kau mengecik ada pandai mengajar, nanti boleh tak anda bersih berani, lebih bisa ni mengajar. Cuma paku kau merasa diperjalankan. Sama dia wayang tu melenggok-lenggok, wayang kiri kemari. Ya, ini tidak merasa je. Aduh, dalangnya dia dalam. Bentuk itulah kira-kira awak dalam beramal. Jangan lupa. Farahan syadidan juga bukan melupakan Allah maksudnya. Ya. Jadi Buya, terima kasih banyak Buya. Iya. Kira ada lagi kan sana sedurnya. Ada lain yang kau bertanya? Tak ada bentuknya dulu ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Iya ya. Selanjutnya, la ya'zamu dzunubu indaka izbatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala. Fa innahu man arafa rabbahu istasghara fi jambi karmihi zambuhu. Janganlah merasa besar akan dosa engkau. Ya. Janganlah merasa besar engkau akan dosa engkau, yang mana perasaan merasa besar itu menghalangi engkau dari baik sangka dengan Allah. Karena di pertama kurang dulu ya. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang kenal akan Rabbnya, akan Tuhannya, menganggap kecil dia akan dosanya di samping kemuliaannya Allah, di samping ampunannya Allah. La ya'zamu dzunuba indaka izmatan. Ya, janganlah terasa besar dosa di sisi engkau, besar yang menghalangi engkau dari baik sangka dengan Allah. Bi antu ni'aka fil ya'si. Dengan bawah menyerumuskan ya, menjerumuskan demikian perasaan berat dosa itu akan engkau pada putus asa dan putus asa. Dan ini menganggap dosa itu besar, ba'alah masmumun, tercela, qadihatun fil iman, bahkan merusak pada keimanan. Bahkan wa yasharun alaika min dzunubika. Bandianya perasaan merasa besar dosa itu di atas engkau lebih jahat di atas engkau dibanding dosa engkau sendiri. Dan sebabnya apa? Lalainya engkau, bodohnya engkau dengan sifat Tuhan engkau. Dan terhenti engkau bersama nafsu engkau. Fa innahu, karena sungguhnya orang yang mengenal akan Tuhannya, artinya ma'rifatan hakikatan, akan pernah mengenal yang hakiki, ba'ala orang, ba'ala sesungguhnya, menganggap besar dia orang, ya, di samping kemuliaannya Allah akan dosanya. Fa'ayu zambin la yasni'uhu afuhu subhanahu, maka manakah dosa yang tidak mengampun, yang tidak melapangnya akan dosa itu maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah dosa yang tidak diampuni Allah? Satu pun tak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Seluruh dosa pasti diampuni Allah. Amma azmatul nabi, adapun menganggap besar dosa yang membawa orang berbuat dosa itu atas bertobat nasuha darinya dosa dan mencabut darinya dosa, dan benar cita-cita bahwa tidak kembali kepada semisalnya dosa, fahiya ismatun mahmudah, maka dia yang menganggap dosa itu besar terpuji, tapi bukan untuk putus asa, malah untuk memotivasi. Bahkan itulah dari tanda-tanda imannya hamba. Berkata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang mukmin itu melihat dia akan dosanya seolah-olahnya dosa itu di bawah
dasar bukit yang dikhawatirkan bahwa jatuh bukit di atasnya. Berarti itu orang mukmin enggak dosa. Sementara innal fajir, orang yang fasik, melihat dia akan dosanya pasti dilalat yang hinggap di atas puncak hidungnya. Berkata dia dengannya hakaza, maka musir dia dengan telunjuknya. Dikata orang sesungguhnya taat keseluruhannya, dikata orang sesungguhnya taat keseluruhannya bisa kullama sawarat, tatkala kecil dia taat, besar di sisi Allah nilainya. Dan sesungguhnya maksiat, sekalipun ada dia besar, kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kajian selanjutnya ya. Jadi kok ada wak berdosa, ba'a juanya dosa. Lantaran menganggap dosa itu gadang, dosa itu besar, jangan membui awak putus asa dari dosa, dari tobat kepada Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun banyaknya dosa, kalau dibandingkan dengan ampunan Allah, lebih besar ampunan Allah. Bagaimanapun banyaknya dosa awak, lawehnya dosa kita, ampunan Allah lebih luas, lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Tapi kini awak anggap dosa awak banyak, kadang gunanya memotivasi, menimbulkan semangat untuk bertobat. Itu bagus. Hanya tidak belian dianggap kadang rasul memboyak betul kalau bantu ikan bersuanti selalai. Nak ngotot. Itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak ada dosa yang banyak dah, tidak ada dosa yang kadang dah kalau dibandingkan dengan maghfirahnya Allah. Itu pahamnya ya. Orang mukmin takut benarnya ke dosa bagaikannya duduk di bawah bukit, bukit kok kan jatuh ke bawah. Kalau ansor, itu nyemanggap dosa. Sementara orang pasti enteng saja dosa. Bagaikan lalat di puncak hidung. Ya, tulang dulu ya. La ya'zumu dzunuba indaka. Ya. Tidaklah terasa besar oleh engkau. Ya. Akan dosa engkau besar, menganggap besar yang menghalangi engkau dari baik sangka dengan Allah. Bagaimana gambarnya? Bahwa menjerumuskan dia sifat akan engkau pada putus asa dan putus asa. Dan ini menganggap dosa itu besar, itu terkeji. Keji dan merusak pada iman. Bahkan dianya menganggap besar itu lebih jahat di atas engkau dibanding dosa engkau. Dan sebabnya bodoh engkau dengan sifat maula engkau. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Dan karena masih terhentinya engkau bersama nafsu engkau. Fa'innahu, karena sesungguhnya pekerjaan, orang yang mengenal akan Rabbnya, ma'rifatan hakikatan, akan sepernah mengenal yang hakiki. Ba'alah, istasghara, menganggap kecil dia akan dosanya di samping kemuliaannya Allah. Menganggap kecil dia di samping kemuliaannya Allah akan dosanya. Maka manakah dosa yang tidak melapangkan akan dosa itu ampunnya Allah SWT. Maka manakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun menganggap besar dosa yang menimbulkan orang berbuat dosanya atau bertobat darinya dan mencabut darinya dosa. Dan benar cita-cita atas bahwa tidak kembali kepada semisalnya dosa, maka menganggap besar dosa itu, ya, perasaan menganggap besar dosa itu adalah isbatun mahmudah. Ya, perasaan menganggap besar itu terpuji. Bahkan itulah tanda-tanda imannya hamba. Berkata Ibnu Mas'ud, siapa kata, sesungguhnya orang mukmin melihat akan dosanya seolah-olahnya di bawah bukit. Khawatir dia bahwa jatuh bukit atasnya. Sementara sesungguhnya orang fasik melihat dia akan dosanya seperti lalat, ya, yang hinggap di atas hidungnya. Berkata dia dengannya hakaza, maka musir dia akannya lalat dengan tangannya.
Dan dikata orang sesungguhnya taat, kullama istaqarat, tatkala kecil dia besar dia di sisi Allah. Sementara sesungguhnya maksiat, ya, tatkala besar dia bisa kecil di sisi Allah Ta'ala. Nah, segitu dulu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada dosa tidak diampuni Allah dah. Pokoknya lain namuh wa bertobat. Ada pertanyaan? Kira-kira sana sadu-sadunya. Oh ada, Malin Bagindo. Silakan Malin Bagindo. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kajian yang kini kita diminta jangan terlampau memikian dosa kan begitu tuh Buya supaya tapi memikian dosa nama buwi awak putu yaso. Ini ujungnya kan. Tapi kalau memotivasi awak yaitu mukadimah tobat ada dulu menganang-anang dosa. Kemudian menganang-anang tak sanggup awak menahan siksaan Tuhan. Hanya di ujungnya bah. Ayo, cari. Nah, jadi setentangan kan ada ulah mendengar ceramah Buya. Bahasanya di antara penghalangnya terkabulnya doa dek banyaknya dosa Buya. Oh itu. Nah, baca cara menghadirkan rasa harap kepada ampunan Allah tuh baca caranya Buya. Yang membuat terhalangnya doa dek banyak dosa. Iya. Itu tadi. Iya Buya. Jadi yang jadi masalah. Jadi bahaya menimbulkan bahasa rasa waktu bisa diampuni Allah Buya supaya doa waktu bisa dikabulkan Buya. Iya. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan Allah dek banyak dosa, ya kan? Bukan sekedar dek banyak dosa, bahkan dari hati yang lalai, kan betul. Ya. Akhirnya baaka wak kan betul. Nak jangan putus asa wak kan betul. Iya. Yang putus asa wak dari nak timbul harap wak kepada Allah. Yang tadi cerita. Ya. Satu pun tak ada dosa yang tak diampuni Allah. Itu jaminan Allah. Nah, adanya dalam Quran orang yang aniaya akan diri mereka walam yusiru ala ma fa'alu ya kan. Cuma astaghfiru fa wajadallahu tawwabar rahim atau ghafurur rahim. Itu jaminan Allah. Harus yakin-yakin dia jaminan Allah. Walaupun dosa sedang banyak. Ya. Namun ampun Allah tetapkan ada dia awak asalkan awak le betul-betul minta ampun. Nah, jangan sampai awak indah yakin dia jaminan Allah. Itu jaminan Allah. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi, aku sangat cinta dan kasih kepada hamba yang mau bertobat, berniat saja baru, lu bertobat lu. Dibanding seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya, ibu-ibu sedang menggendong anaknya, hanya susukan, tertumpah kasih sayang seorang ibu ke anaknya sedang disusuinya, melebihi dari itu Allah cinta kasih kepada orang yang mau bertobat. Nah, jadi awak tidak boleh beranjak dari itu. Jaminan Allah mutlak tergantung ke awak. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Nah, kan ada orang ngecek dosa syirik yang tidak diampuni Allah. Kan ada begitu. Abah surah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Tapi Quran ngecek aja. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya kan? Allah ampuni dari selain dosa syirik. Tidak luri-luri bantu itu saya menerjemahkan. Ya. Awak mati. Tabawa dosa syirik ayo tidak keluar dari neraka itu surah. Awak mati tabawa dosa ketek-ketek mungkin rai terampuni dari doa orang nanti enggak. Ya. Mungkin ada bonus ilmun jantapi ubih. Mungkin ada bonus sedekatun jariyah. Itu pahamnya. Tidak luri betul itu terjemahkannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik.
mengampuni Allah selain dosa sendiri. Anda bentuk itu luri-luri bentuk itu. Kalau awak mati tabu dosa sendiri, iyo ndak keluar dari neraka. Tapi awak mati lah itu dosa kecil-kecilan. Itu terampuni oleh baladun salihan jadullah sokatun jariyah ajalai ilmun yang tapi. Jadi awak harus tidak boleh goyang kepada jaminan Allah. Tidak boleh ragu seketik pun. Banyak hadis-hadis nama hadis qudsi ini mengatakan, banyak ayat Quran yang mengatakan bahwa Allah sangat cinta kasih. Innallaha yuhibbut tawabin. Banyak dan lain-lain. Bahkan banyak hadis qudsi dan mengecekkan bahwa Allah sangat ridha, sangat sayang kepada orang-orang itu. Seperti itu ya. Jangan sampai awak tergoyang. Dek memandang banyak dosa timbul putih sesuatu yang tak boleh dalam kaji awak. Kita di kana dosa banyak memang disuruh kita mukadimah taubat memang itu. Di kana dosa berlalu, disesali berencana tidak berbuat lain. Salah ke manusia minta maaf, salah ke Allah minta ampun kamu itu. Jangan sampai terpengaruh ada was-was setan tu hal bentuk itu anti selalai ada muat. Lah 99 orang dibunuhnya. Itu dalam hadis Nawawi ceritanya. Tapi bertobat. Dicarilah orang. Tuanku, ya hamba ke bertobat lah. Ada suanku. Malu awak menceritakan dosa gua. Ya cerita salah. Ya kalau kalimat itu aku hana. Anak selengkuh lah sekian orang. Dan judi lah sekian orang. Membunuh orang lah 99. Kata ustaz nan tak selesai lah. Kau ustaz gadungan mungkin lah. Tak bisa tu doang. Artinya menggubu-gubu ingin tobat. Dibatasi panjuang mati je lah. Lasarat pergi mati. Salah. Dibuatnya orang putus asa. Sedangkan Tuhan tak model itu. Bagaimanapun banyaknya dosa, Allah tetap ampuni. Jadi nanti hatiku menggubu-gubu je nak tobat. Kemalah kepai itu. Dia ceritanya lah dia orang. Ado di daerah sinan yola tanyola kekian. Berjalanlah orang lah membunuh orang 100 orang kok. Dalam hadis Nawawi dia tiba di tengah jalan tiba malaikat matilah si preman kok. Bertangka malaikat atau malaikat Zabaniyah aku warga den penduduk den. Tahu aku kau dosanya ndak tanggung-tanggung lah doh. Kata malaikat Zabaniyah hendak kau ada yang punya. Walaupun dosanya lah banyak, hatinya lah ikhlas untuk bertobat. Cuma langkah. Kalau ditanyanya lah kurang, tidak dibatain membunuh orang pun. Aku dia mencari. Akhirnya di tengah jalan tiba malaikat maut. Kata Allah, wahai Jibril hukum malaikat nak batang kadua. Baca hukum ya Allah, hukum si jalan. Kalau panjang nanti tampu penduduk surganya. Kalau pendek dulu penduduk neraka-nya. Kiranya lah teranjang nanti tampuh. Masuk surga. Lu baru buat. Alibah kira-kira maghfirah Allah. Niyatul mu'min khairum min amali. Jadi tidak boleh putus asa. Kalau di kana ada sesuatu tapi membuat putus asa itu tidak boleh dalam kajian. Tapi putus asa menganggap dosa kau banyak. Ya, tapi memotivasi untuk taubat nasuha itu mahmudah. Itu rancak. Bahkan itulah yang dianjurkan. Karena ada yang berlalu, berencana, tidak berbuat lagi kan itu. Itu jawabnya ya. Jadi masalah dosa yang tidak diampuni tadi, model itu surahnya. Ya, kalau tahu mati dosa sendiri, ia tidak keluar dari neraka. Itu paham. Coba atas sebelum mati kau jangan dosa sendiri anda. Kok dua dosa kalau tidak kali lah mau jalan baik keluar aja. Jadi sekadang bija bayam ada iman dalam hati, lah mau jalan baik keluar aja. Ya, nanti itu. Amma masakulat mawazin wazinuhu wa amma masakulat mawazinuhu fa umuhu hawiyah. Tadi kan. Sementara dibakar. Jadi kanal ada so. Gunung itu karena supaya memotivasi, supaya bersemangat bertobat nasuha. Tapi kalau membuat putus asa tidak boleh ada alamat ikut ada tuanti selalu tanggung-tanggung.
Tidak muat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Biar urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Itu jawabnya ya. Iya, Buya. Terima kasih, Buya. Dia ya jadi. Ada lagi bertanya, ada lagi Buya. Zulfahri, udah Zulfahri. Silakan. Jadi silakan. Ya, silakan. Silakan, udah Zulfahri. Menunjuk tangan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Zulfahri, silakan. Silakan. Zulfahri ya. Silakan. Enggak untuk mungkin dulu ya. Mungkin lanjut sudah dulu Bu ya. Dan kita lanjut. Lanjut Bu ya, lanjut. Hilang pertanyaan dia muhasabah tadi enggak? Cakariame muhasabah tadi enggak? Kalau bisa enggak pakai muhasabah, malah hilang pertanyaannya tuh akar. Sekali-sekali enggak ada. Sekali-sekali enggak ya. Sekali-sekali 2 bulan. Awak tanya je Dila. Ayo jadi Incu. Jadinya. Ya, makasih Dila Buya. Yun. Awak kaji hikam nan ka 55 macam tu yo agak tamu bang Juan. Kan terkait tentang mati no hati ko ha. Ado cerita tentang mati hati. Dia mati hati. Mati hati. Iya itu kaji tadi. Ado tandono duo yaitu ndak rusuh dan ndak menyasar. Iya. Ndak rusuh mengarajonan ndak elok, ndak menyasar meninggal karajonan elok. Iya betul. Jadi sama lihat no ado jo tando hati nan hidup. Ada awak kini muda aku ya, aku pengalaman saya awak cerita ya. Kalau awak misalnya di Kalimantan doa awak kan surang di sini no. Jadi awak katua untuk apa sumbayang misalnya magari itulah apa iyo ke surau tu. Kadang pulang isa. Waktu awak di Kalimantan? Iya kalau di Kalimantan. Kalau di Kalimantan magari itulah ke surau. Isa pulang atau Isa balik akan surau balik. Atau sebuah orang abang lah ke surau. Tapi ketika di Jakarta, lalai siapa dulu ya? Langsung mati dia. Apa cerita dulu ya? Kalau di Kayan jo kaji saranu ya, bahwa salah satu B itu kan jo banyak berzikir kan murid itu ya. Iya. Nah, untuk mensiasati lain selain berzikir itu ada ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Yun sebenarnya mahkota kana dewat tadi bermuhasabah. Itu muka kesian muhasabah itu dia dengar sekali. Sudah itu acok-acok bawa ke diri. Itu guna. Ya. Ia tersinggung pencak bisu adanya kalau muhasabah. Kalau boleh direnungi di hayat di mana. Coba lagi enggak, simak lah cik-cik dari awal sampai sudah. Jadi dakwah masalahnya kan itu jangan sampai meninggalkan taat, ya. Jangan sampai berbuat maksiat. Yuk kapolos mana berhasil mana awak tentu yang tidak lo kemungkin. Nandak kata lanjur, nandak kata badaso kita manusia biasa tidak mungkin. Tampang daso ada di kepala jantung kita. Wah, sianya nafsu jahan ya setan, jo nafsu amarah. Kalau bana tentu tidak mungkin. Itu saya dah jangan dipertinggi dia ada pedalam benar maka baca. Terlanjur babu ya dosa capek wa kembali itu sen. Majan ada umdah, jam ada ta'amud babu ya do, babu ya dosa lagi lu. Lagi do. Ampun Tuhan kalau berkata itu tak boleh. Itu ya. Yang suka tadi kan tarkun nadami ala ma faltahu min wujudillah. Lai terasa menyasar.
Nombor 2 kan tidak masalah sih. Pasti itu kalau imanlah ada di dalam hati pasti ada penyesalan. Pasti ada penyesalan di atas terlanjur berbuat maksiat. Pasti ada tersedihnya lah rasa kebaan tinggal sembahyang dan tadi. Itu. Jadi mensiasatnya dakwah yang model itu. Yang terlalu pokoknya jangan ada ta'amud untuk meninggalkan. Jangan ada sengaja untuk meninggalkan taat. Jangan ada sengaja untuk berbuat maksiat. Yang namanya manusia, ya tahulah kadang disebabkan lingkungan. Kadang tadi wadah ada, tapi dia tak pengaruh lingkungan atau bawa random Jawa. Kan ada itu. Tanda-tanda mati hati itu. Tanda hati hidup dengan menerai. Itunya. Ia ada terasa sedih. Terasa menyasar. Itu kalau orang tua-tua dulu istighfarnya tidak terlawan. Sangat-sangat takut aku kepada Engkau ya Allah. Membantu mana? Kenapa? Karena luas dan banyaknya dosa aku. Namun demikian sangat-sangat harap aku kepada ampunan Engkau yang lebih luas, lebih besar dari itu mana ada orang tua-tua dulu. Membantu mana? Dia sangat-sangat takut aku itu rasa khauf namanya. Ya, sangat-sangat harap rasa raja. Ya takut ada dosa banyak, tapi wan tak boleh betul tetap ada harapan. Itu ya. Ya. Terima kasih banyak Buya. Nah, ya Buya menyambung setiap Buya pertanyaannya Buya. Kok sama jawaban dia Buya Nusantara. Jadi. Modelku Buya ya. Saku Buya waktu muhasabah tu kadang-kadang awak entah kok awak sana model tu nak Buya. Ketika mendengar muhasabah tu memang lagi hati ko barasono rasa timbul mana penyasan betul ya rasa mana katobat ndak kadi buik-buik leh mungkin nama. Tiba wiko lah ndak ada muhasabah atau lah sibuk wajah keraja wak lalu polok balik ya. Terbuik lah dia wak balik nan penyasalan awak tu ya. Itu ndak termasuk main-mainan dari Allah ko bilo saja menerima pintu taubat tak termasuk memain-mainan ampunan Allah atau awak ya. Model iko na ya. Iya Buya. Pada suatu ketika, ya salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Kata Abu Dujanah kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, aku kalau dekat Rasulullah, kalau bermuhasabah, bermuwazanah, yuk terasuana rasulnya. Dekat mana yuk tanah rasulnya, yuk rasul kemati mana rasulnya, yuk tidak kena buat dia dok. Tapi beko barulah bisa Rasulullah ala lupa loh. Itu Abu Dujanah mengadu ke Abu Bakar. Anda model itu wahai Abu Dujanah. Marilah kita adukan kepada Rasulullah. Lah, baiklah berdua-dua. Di Abu Bakar ke orang rendah hati tidak menuduh Abu Dujanah. Ini semestinya ya Rasulullah Abu Dujanah kalau dalam keangkau besoknya. Kalau bermuhasabah, bermuhasabah, ia mendatang Rasulullah. Tapi bila lapis itu bukan tidak boleh. Abu Bakar tidak nyukai cik Abu Dujanah. Aku ini ya Rasulullah. Itu rendah hatinya Abu Bakar. Aku ini ya Rasulullah. Kalau dah ke engkau, ia adalah Rasul khusyuk Rasulnya. Bermuhasabah, bermuhasabah. Tapi kalau lapis itu bukan tidak ada. Dek Nabi tentu tidak mungkin Abu Bakar itu dua. Nabi tahu siapa Abu Bakar mah. Iyo memang model itu Abu Dujanah. Itu pemain orang. Abu Bakar yang ambil alih Abu Dujanah ke dirinya. Dek Nabi Muhammad tidak ke Abu Bakar. Iyo model itu Abu Dujanahnya. Abu Dujanah model itu kan. Sekali dia nyos, sekali dia awak. Awak dalam berajar tentu yang model itu. Sekali dia nyos, sekali dia awak. Dan bedu dia nusus adonya ndak do dewak doang. Alah nyutalang sewa kan. Biasa tu kalau awak belum mulu tentu yang model itu awak. Makanya sekali-sekali ya awak adukan muhasabah ke
Iya. Walaupun sekali-sekali ada awak sekali-sekali di manual, lu di rumah. Kalau perlu catat ayatnya nanti. Iya. Nah, itu gunanya. Nah, itu. Memang model itu awak. Iya. Itu makam awak kan bermakam-makam bertingkat-tingkat. Nah, itu tingkatan awak baru. Biarlah kalau dapat kini dah kayak mati nak perlu mati dalam beraja kalau sampai jawab. Iya, amin. Jangan putus asa. Iya, makasih banyak ya. Iya. Nah, masih ada. Halo. Hanya, silakan. Saya nak nurut kan? Saya nak nurut. Ikan apa ya? Ikan dilas. Masih mood Dila. Oh iya, lanjut ya. Lanjut. Ada bertanya tuh yang Pak Zulfahri, cakap Pak Dedi jo. Jadi. Iya. Jadi silakan. Tapi aku imbau-imbau nak keluar. Zulfahri. Zulfahri ya. Juga cik. Dia cukup Pak Dedi. Tapi lah turun tangan boleh lah turun dulu. Zulfahri. Ya silakan. Enggak ada ya. Pak Dedi, cukup Pak Dedi. Pak Dedi Agam. Ya silakan. Aku menunjuk Pak Dedi Agam cara kau. Cakap angkat tangan. Pak Dedi Agam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Buya, semoga sehat selalu. Kok tadi ada nang taraso, tapi dari penjelasan Buya tadi ala terjawe rasonya gitu ya. Cuma itu adalah taguria sekete. Iman aku kan iyo turun naik soalnya aku kan. Iya betul. Apakah samo jo iyo apa kata masuk aja dalam tando-tando matinya ya tuh. Iman aku kan iyo berbolak-balik aku kadang. Iya. Yo kadang naik semangat abah ibadah. Beko lah mulai tinggal cik kalau wajib insyaallah enggak ketinggal tapi langsung iya. Jadi itulah apa masuk atau ya dalam tando-tando iya. Itu mungkin ya iyalah ya tando-tando hati mati hidup. Kalau hati kehidup iman lahir rusuhnya di taat nanti tinggal. Lahir sedih menyesalnya di maksiat yang dilakukan. Nah, itu tanda contohnya iman sedang ada. Tapi di saat-saat yang berbuat maksiat tidak ada penyesalan. Di saatnya tidak berbuat taat, tidak ada rasa sedih. Di saat itu imannya kurang. Di saat awak buat taat, iman mantap. Ba'a mangkau terjubur maksiat kan iman sedang kosong. Itu sen. Iya, utamanya tentu yang fardu. Utamanya tentu yang fardu yang wajib. Itu sih kuncinya. Mana wa yang kusu wa yazidu. Nya bisa bertambah, nya bisa berkurang. Ya. Itu kayak gini. Jadi di saat iman awak penuh, itulah di saat tergelincir berbuat maksiat berarti iman awak kurang. Ya termasuk ada. Di saat awak berbuat maksiat kurang iman awak, kurang. Bahkan hilang total iman di saat itu. Itu jawabnya ya. Kira-kira Pak Dedi Agam jawaban dia. Insyaallah cukup. Iya. Ada lagi di antara awak sana jemaah. Ada lagi yang bertanya. Pak Zulfahri, Mbak bertanya.
Ndak le dah Buya. Lanjut bisa apa lanjut cek Laila Buya. Lanjut cek Laila ya. La ya kan? La saghirata iza qabalaka adalahu. Di pertemuan kurang dulu ya. Wala kabirata iza wajahaka fadlahu. Tunan kedua lanjut. Tiadalah yang kecil dari dosa-dosa engkau, bahkan seluruhnya bisa jadi besar. Dosa ketik dah. Bahkan seluruhnya bisa jadi gadang. Kapan? Iza qabalahu adalahu. Apabila menghadapkan engkau akan keadilannya Allah. Sebaliknya wala kabirata. Tiada jenis dosa yang besar. Apabila menghadapkan engkau akan kurnianya Allah. Jadi tidak ada dosa nan ketik dah. Ya, kalau dihadapkan kepada adilnya Allah. Kemudian tidak ada dosa nan kadang dah. Kalau dihadapkan kepada ampunan atau kurnia Allah. La saghirata min dzunubika. Tidaklah jenis kecil dari dosa engkau, la nafil jenisnya. Tetapi keseluruhannya besar. Bila menghadapkan engkau akan keadilannya Allah. Wa huwa tasarrufuhu fi mulkihi. Bertasarufnya Allah. Ya, pada kekuasaannya tanpa ada yang memaksa atasnya Allah. Maka apabila zahir sifat adil atas orang yang benci, yang marah akan orang Allah Ta'ala, maka tahu dan mengutuk Allah akannya orang, batallah seluruh kebaikannya. Dan kembalilah seluruh dosa kecil menjadi besar. Kalau Tuhan Allah lah bangi, kalau Tuhan Allah lah mengutuk, tidak ada dosa yang ketik. Sebaliknya wala kabirata. Tiadalah dosa yang besar apabila menghadapkan engkau akan dosa akan kurnianya Allah. Apa itu? I'ta'u syai'i, memberi sesuatu tanpa imbalan. Kenalah bagi sesuatu ada imbalannya dari awak, kan tak ada. Bal jami'izun ka'id ta'ir. Bahkan seluruh dosa engkau ketika itu menjadi kecil. Maka apabila zahir sifat kurnia Allah bagi orang yang dicintainya, lenyaplah seluruh kejahatan dosa-dosanya. Dan kembalilah seluruh dosa-dosa menjadi kecil. Karena itu berkatalah Imam Sazali, pembawa tarikat Sazaliyah, qadasallahu sirrahu, apa doanya? Waj'al sayyi'atina, ya Allah, jadikanlah kebaikan kami, jadikanlah kejahatan kami, kejahatan orang yang engkau cintai. Janganlah engkau jadikan kebaikan kami, kebaikan orang yang engkau benci. Jadi tidak ada dosa yang ketek doh. Balik je ke yang semua jangan detik tadi kan. Memang enggak pesan kamu dosa. Tidak ada nang kadang doh. Tidak ada nalawe doh. Malah nang kadang nalawe keadilan Allah. Kemudian tidak ada nang kadang doh. Kalau dihadapkan pada kurnianya Allah. Ujungnya sebenarnya tadi. Mbak ajo ke banyak dosa. Mbak ajo ke lawehnya dosa. Ampunan Allah, kurnia Allah lebih lawe dari itu. Ya. La saghirata min dzunubika, tiadalah kecil dari dosa engkau, bahkan keseluruhnya bisa jadi besar. Kapan? Bila menghadapkan engkau akan adanya dosa, akan keadilannya Allah. Apa keadilan Allah? Bertasarufnya Allah pada kekuasaannya tanpa ada yang memaksa atasnya Allah. Faiza zaharat sifatul adli, apabila zahir sifat adil atas orang yang membenci akan Allah Ta'ala, maka tahu dan mengutuk Allah akan yang batal seluruh kebaikannya.
Dan kembalilah seluruh dosa-dosa kecil menjadi besar. Dan sebaliknya tiadalah besar dosa bila menghadapkan kau akan kurnianya Allah. Apa itu kurnia Allah? Memberikan sesuatu tanpa imbalan. Tetapi bahkan seluruh dosa engkau ketika itu menjadi kecil. Apabila zahir sifat kurnia bagi orang yang dicintai Allah, lenyaplah seluruh dosa-dosanya. Dan kembalilah dosa-dosa menjadi kecil. Karena itulah berkata Imam Syadari, "Qadallahu sirrahu wa ja'al sayyi'atina", jadikanlah kejahatan kami kejahatan orang yang engkau cintai, dengan kau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang engkau marahi. La amala. Lihat tuh. Nah, bisa jadi pendek banget. Tiadalah jenis amalan yang lebih diharapkan untuk diterima dari amalan yang gaib engkau dari memandangnya. Wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Dia menganggap remeh, engkau menganggap kecil engkau di samping engkau adanya amalan. Ya, adalah amal yang lebih diharapkan untuk diterima oleh Allah. Artinya diterima oleh Allah baginya amal dari amal yang gaib engkau dari memandangnya. Dengan memandang engkau sesungguhnya yang membimbing engkau baginya benar ialah Allah Ta'ala. Walau lahu, dia kalau tidaklah gara-gara Allah, tidak akan timbul ia amalan dari engkau. Tidak akan timbul dari engkau demikian amalan. Wa yahtaqiru minka, dan menganggap enteng engkau adanya amalan. Dengan bahwa tidak berpegang engkau atasnya amal pada hasil pekerjaan dari seluruh pekerjaan. Seperti sampainya engkau kepada Allah Ta'ala, dan hampirnya engkau darinya Allah Ta'ala, dan tercapainya derajat dan makam-makam. Kenapa tidak melihat engkau? Kenapa tidak berpegang engkau akan amalan? Karena melihat engkau sia-sianya engkau dalam beramal. Dan tidak selamatnya amalan dari afat-afat, perusak-perusak yang menghalangi dari terimanya amalan. Dan pada setengah kitab arjalil qabul. Kalau di situ arjalil lamil arjalil qabul. Situ arjalil qulub ya. Hampir semua tulisannya. Artinya lisilahiha. Pada setengah kitab yang lebih diharapkan bagi membaikkannya hati. Jadi salah satu ciri amalan untuk diterima sudah dilupakan, tidak teringat lagi. Karena ada cerita si Asim ya. Asim bermimpi, dalam mimpi Asim berjalanlah engkau ke arah barat. Hanya banyak nama suruh. Bisalah satunya, nah berkaitan dia. Basulah ada apa yang engkau jumpai kali ketiga engkau simpan, engkau timbun ke dalam tanah. Jadi yang pertama basuh tu gadang, suruh makan. Yang kedua basuh yang kedua basuh amir sanggok. Amir tak tangguh banyak repek. Dalam perintah timbun kubuan. Dek si Asim lah nyoba namkan, tapi baca lihat je ke belakang, berjalan 3 langkah, maduk je ke belakang, melompetnya keluar balik. Bulang lu timbun balik. Berjalan 3 langkah, melompet lu keluar balik. Bertimbun sampai 3 kali. Lalu bertanya Asim, ya Allah, takbir mimpi ya Allah. Itulah contoh kebaikan yang engkau buat, jangan dikadakan aja. Wala tu betilu sadaqatikum bil manni wal azah. Ya, salah satu ciri amal yang diterima Allah. Nah lalu puasa, tidak kanak-kanak. Ya, sebab amal itu kalah kasuam buat. Nah perlu dikanak-kanak dosa. Kan itu. Jadi salah satu amal yang lebih diharapkan diterima Allah, amal lah kalau kau dah tekan ada. Tidak sabar-sabar bangkit. Aku nak buat tunggak aku ada bertangguh. Bang kau ditunggak ikut je pak duduk tiok je mai pak. Ikut buat tunggak je basi-basinya duduk awak membeli go. Kalau tidak ada menolong dulu maka berhasil tu. Walah sakit hati orang ditolong. Kau tahu dia kadang mungkin tidak usahlah dibantu dulunya, tak sakit hati orang. Iya kan?
Jadi salah satu jadi amal yang lebih diharapkan diterima Allah nalah gaib dari pandang tak takana-kana itu. Sebabnya diserahkan kepada Allah. Ya, enggak enteng saya di siapa. Ya, la amala, tidaklah jenis amalan yang lebih diharapkan takdil ya untuk diterima, arti liqabulillahi lahu, bagi menerima Allah baginya, min amalin yubi angka syuhud, dari amalan yang gaib engkau menyaksikannya. Bagaimana gambarnya? Bi anta syahada, dengan bahwa menyaksikan engkau, musyahadah engkau, sesungguhnya yang membimbing engkau bagi beramal itu ialah Allah Ta'ala. Walaulahu, jikalau bukanlah gara-gara Allah, tidak timbul dari engkau demikian amalan. Yahtaqiru indaka wujuduhu, dan enteng di sisi engkau adanya amalan. Bagaimana pula gambarannya? Bahwa tidak berpegang engkau atasnya amal pada hasil pekerjaan dari seluruh pekerjaan. Seperti sampai kepada Allah Ta'ala, ya dengan Allah. Hampir dari Allah, ya dengan Allah. Dan sampai derajat makam, ya dengan Allah. Karena melihat engkau sia-sia engkau padanya amalan, dan tidak salah menyalah dari perusak-perusak, ya, dari menghalang, dari perusak-perusak yang menghalang dari terimanya amalan. Dan pada setengah kitab arja lil qulub. Nah, kalau di situ arja lil qabul ya. Artinya pada setengah kitab yang dibiarkan untuk membaikkan hati. Artinya untuk membaikkan hati. Nah, itu kajian dia. Ada pertanyaan? Ya ujung-ujungnya ikhlas juga kan, itu ujung-ujungnya. Ujungnya ikhlas. Syarat diterima amal dosennya. Pertama, cukupkan syarat dan rukun. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Ada pertanyaan? Ada bertanya dan taruh kita jemaah. Kalau yang mendua menunjuk Arianto sama Pak Dedi Agam. Ya dulu kira-kira yang bertanya. Pak Dedi lah dulu. Pak Dedi dulu tanya. Nah, silakan Pak Dedi Agam. Iya, silakan. Ya, ya. Iya, berkaitan dengan hikmah dan ke-50 barak 59 ya. Iya. Ya, kini kok kan zaman IT apa itu kan pencitraan kok. Setek bunyian kan di media sosial gitu kan. Kalau enggak dulu itu bukti awak berprestasi cek orang kan gitu. Iya. Untuk menyelaraskannya yo masalah merasukan amal itu ya artinya enggak anggap ketek lah gitu. Nah, sehingga awak bisa terjago niat tadi itu jangan sampai batuka. Iya. Lain mencari ridho Allah jadinya gitu. Iya. Baca rohnya tuh ya. Terima kasih Bu ya. Awak beramal berkarajo ya kan untuk mencapai prestasi. Kata capai prestasi dia gi orang piagam kan itu. Itu tadi dia gi orang penghargaan. Enggak itu dah. Lalu dalam kita berusaha berprestasi, ya jangan lupa jangan tadi kan, di Allah. Tibonya prestasi, ya jatuh di Allah jo. Bah mangko awak dia lagi orang penghargaan, ya dia awak berhasil nampak orang, dinaikkannya pangkat awak, dinaiknya gaji awak, ditambahnya sawah awak sangke, kan itu. Yang tadi jo titik tolak. Berhasil awak dalam prestasi tetap Allah, dan memberi hadiah piagam segala macam tetap Allah. Yang beda-beda tetap wakal la taharuka sya'un illa biiznillah. Kalau tidak dicapai lo prestasi tidak mau dah, ya kan? Orang lah sekian lalu jadi kepala ini dan itu, awak masih di bawahnya baru. Itu tidak mudah. Prestasi mana tentu tidak nanya pada. Ada sudah lo besar untuk itu.
Bukan tidak boleh. Nah, cuma dalam menerima. Ya, balik ke tadi. Walau lahu kan itu tadi. Kalau tidaklah gara Allah, masodaro minka zalikal amal. Takkan dapat dan kau demikian prestasi. Tak dapat dan kau demikian piagam-piagam penghargaan. Balik aja ke tadi. Titik buat tetap Allah. Nah, itu kira-kira jawabnya ya. Kira-kira Pak Dedi lah sampai cocok. Ya, sudah. Ya, sekiranya itulah. Oh iya. Terima kasih Buya. Aduh cek lagi Buya, aku tanya untuk Buya. Jadi silakan. Betul. Silakan cu. Masih menunjuk nampak. Ayo, makasih Dila. Buya, aku tanya terkait dengan tentang amalan yang hadis yang kan itu yang keberapa yang lebih diharap untuk diterima Allah. 61 ya. Jadi amalan dado amalan yang lebih harus diterima kalau amalan itulah awak anggap hilang wujud no. Iya. Anggap tak ada siapa lah. Wayah takiru dan wa anggap enteng sekali. Iya. Kan wa ada nang ceramah ya, misalnya di Mas Haji. Jujur saya di Muhammadiyah itu misalnya Bu ya. Di Muhammadiyah itu ada pengurusnya cerita bahwa di Muhammadiyah kok ndak ada umum mangkai sianan menyumbang segala macam dong. Karena itu adalah wujud dari sebuah keikhlasan. Iya, betul. Nah, kalau dicari kan sejalan juga jiwa kau sebenarnya ya. Tapi betul. Di satu sisi ya ndak bisa lo pungkiri, apalagi mungkin di kampung-kampung awak lah misalnya. Iya. Banyak terjadi misalnya, ya mohon maaf bukan budak sangko, ada semacam penyimpangan. Sehingga ketika awak beramal tu dan awak ndak ingin dicari orang, tentu akhirnya awak juga ingin lapih dari was-was, masuk ikut ndak akan disimpangkan. Nah, bawa maimbangan tu ya, masuk awak bukan tujuan untuk awak mengana-ngana dan awak kerajuan, tapi baik kau nak sampainya disimpangi. Iya, betul. Itu kira-kira ya. Terima kasih banyak. Iya. Kalau bersedekah tangan suuk jangan tahu tangan yang kiri ya. Kan Tun. Kalau orang-orang dulu nak jangan tahu nya bersedekah dicari ini orang fakir miskin sedang lalu dengan suuknya suuk kantong. Atau di mana orang fakir miskin besok lewat di situ diseraknya piti supaya jangan tahu. Ini bantu ikolo. Bantu itu mana perbuatan hati-hati di dalam minta kan kehendak juga sudah. Yang dinilai oleh Allah adalah hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Bantu itu anak menyebut tapi hati. Katu-katu ya Bu ya. Enggak. Batu. Batu caranya dawakan itu. Ya, enggak masalah. Mau disembunyikan silakan. Mau dijalekan disembunyikan dijalekan enggak ada masalah. Apalagi di Mas Haji, aku si hamba Allah 5.000, 5 juta. Tapi hati di dalam waktu itu tujuannya. Nah, itu senang. Kalau lah pamer awak enggak masalah. Itu maka di dalam tuh yang penting. Bantu mana itu menyembunyikan tapi hati di dalam menuju tapi enggak aja namanya. Cuma langkah-langkah adalah ya kan disuruh lah kapastabikul. Kadang-kadang dia awak mah anu tetap pancing lo orang lain kan ada itu. Iya. Yang penting tadi hati tadi yang penting. Nawa itu di dalam hati. Awak bersedekah karena Allah. Tidak ada tujuan-tujuan dipuji orang lain loh. Tapi dia di hati di dalam itu keluarnya tidak tunda. Kalau pakai ku hamba Allah buahnya, tapi pakai tiado. Ya kan? Menteri itu. Cuma itu kaji lah ya.
Kalau masalah ikhlas, bila kita baca ujuh dulu. Ikhlas tak bagi ti. Kau dah dapat dah nomor 3 paling indah, nan tengah-tengah nomor 2 dapat jualan tak. Kami itu. Nah, bagi-bagi ikhlas. Kalau orang nan tinggi dia artinya yo ndak harus sialah aja lah itu. Kalau awak masih jauh doa. Lah ikhlas awak tapi lun samporan mulai. Lun samo je orang nan nomor 3. Ya balik je kena tadi. Ana bisa kerajaan tu. Lah ikhlas awak iko berdua iko. Hendak ke dibagi lah ikhlas terbagi 3, puasa terbagi 3 segala kan itu. Tandanya kita kok punya tingkat-tingkat. Itu kira-kira jawabnya ya. Ayo, makasih Bu ya. Iko kalau boleh cek le Bu ya yang masih alun. Jadi. Hikmah nan ke 60 aku ya. Kan bunyinya tadi. Ado la sagirata idza qabilaka adlu. Iya. Iya betul. Kalau nan cek kan wala kabirata idza wajibuka patlu. Nah, kalau seandainya non kedua, aku mungkin buat cuba rano-ranongi. Dak ada dosa nang gadang kalau anak-anak taruh ke apa namanya karunia Allah. Orang dak ada nang gadang. Tapi kalau la sagira tanda ada nang kita, kalau wa adoan kepada keadilannya Allah. Nah, maksudnya ya alun paham maksud dari iza qabalaka adluhu. Iya. Lah. Tidak ada dosa dan ketek doh. Bahkan seluruhnya besar. Kalau dihadapkan kepada adilnya Allah. Nah, jadi dosa pun tidak ada dan ketek doh. Bisa kadang. Kalau awak tidak mengadukan kepada Allah. Tapi bila dikadukan kepada adilnya Allah, la saghirata min zunubika, tiada kecil dari dosa keseluruhannya. Bila tidak ada keteknya. Kalau dihadapkan keadilan Allah, tidak ada ketek dosa dari Allah dah. Kalau keadilannya, keadilan Allah. Bertasarufnya Allah pada kekuasaan tanpa ada yang memaksa. Kalau Tuhan kah ma'azab, tidak tentu siadanya orang. Sebujur lalu terbelintang patah. Hari itu berlaku sifat qaharnya. Sifat qahar, zalabat syadid. Jabarnya berlaku situ. Atas siapa? Atas orang yang membenci akan orang Allah Ta'ala. Dan mengutuk batal seluruh kebaikannya. Kalau Tuhan lawangi, habis seluruh kebaikan selama. Dan ketik itu menjadi gadang. Itu paham. Tidak ada yang ketik itu. Kalau marah Tuhan lah tiba. Tapi sebelum marah Tuhan kan hadapkan capek kepada fadlihi. Hadapkan capek kepada kurnianya. Yang ditahan jadi ketik itu. Kalau di situ tidak ada yang ketek mereka dah. Kadang sadar ni. Itu makanya dalam istilah kalau di hujan labik orang tak keluar atau kok keluar orang berpayung atau bermentel. Orang dimakan naiknya. Dek dosa kok keteknya mantap dek gerimis lah manusia basah. Tak kendak. Kedai itu contohnya. Dia anggap tak azan. Kalau diadapkan keadilan Allah, nak ketik itu nama basahi. Iya. Kalau diadap ke kampunan Allah, nak lebih itu tak basahi. Romanya lebih tuduhnya di Tuhan. Kalau dia akhirnya mantel Tuhan. Itu kira-kira contohnya. Ya, makasih banyak. Lagi tak faham ni? Lagi. Mencemeh nak ketik-ketik ni. Makasih ya. Ya. Kira-kira jemaah sadono ada jeneng ke bertanya? Persilakan. Ada yang ke bertanya. Tanya Cik Uyang. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jago ya.
Masalah analah wak sedekahkan tu dianggap dilupuan saja. Tapi kalau datang wak dek sanang awak tu mengkuat datang menekik-dekik nang sedekah awak tu wak tu ya. Caranya tadi awak sedekah lah dilupuan. Dilupuan. Taruhlah sedekah malah awak kan? Yo. Sudah tu awak yo melupukan tapi awak kunjung jo ke tampik nan wak sedekahan tu. Iya ketunggak dia duduk. Ayo saja dia tunggak dia duduk. Tapi wak mengecek-ngecek do makin sanang hati wak apa mono bilulah apa tambah buat sedekah ko nan dulu cie kini ko aku bisa dua bangkit untuk menambah di hati wak saya tak mengecek-ngecek dok. Iya. Cuma contoh nan tadi lah kan. Ada tunggak na di tanah tu awak ambali basi jo semi nyedunya kan bitpunya perlu saja ko. Siakan nanggo tunggak cie sekian juta modalnya. Kebetulan awak menanggung cie kan. Tidak dibawa basi sampai ke sini tunggak ni cie. Jadi setiap Jumat awak duduk je sinan. Setiap Jumat duduk je sinan. Enggak duduk sinan baca tiap hari Jumat tu wak lihat dulu lain di berasihan orang atau ke indah itulah kira-kira isi ya. Oh, tak situ duduk dah. Indah dicari itu. Ya. Mencari awak lain di berasihan orang. Tak di berasihan orang awak satu berasihan itu ya. Nyalah sudah kada awak. Kini lain dirawat orang tu indah itu ni cedek saya lihat awak. Kada dah. Itu kada awak. Kanai awak macam itu ya. Endak kanai dah. Nyokan tadi kau ada tujuan duduk sih tonggak ke tiap Jumat. Kau tanya orang ada nak balik duduk Tapi kalau ndak itu jawab bah lo dah. Bang kasi ko je pak duduk antang gak kusuk dan duduk siko rasanya. Itu kata itu jawab. Gak kusuk dan duduk di tunggak nanti. Wah, enggak. Awak balik. Nya wala tubtilu bi sadaqatikum bil manni wal azah. Itu kuncinya. Lain tak ada manni, tak ada azalnya, tak ada. Itu ya. Terima kasih ya. Cuma ada awak kok. Rasa tersisiu kok wakaf lah, kok sedekah lah. Itu dicari-cari ada. Kok tak diurusnya ada orang. Kok tiba patut berasihan, tak ada berasihannya ada orang. Satu wak berasihan tak ada dah. Tapi kau acuk berasihan cak Jumat ikan kan menanti ditanya orang kau nak tahu dia. Kau ada raja nak berasihan dia awak nak. Itu nak tak boleh. Tak ada dah kemaslahatan tak ada. Jadi dipelihara niat saat itu. Iya. Biarlah likulli imri'in mana. Baiklah, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira jemaah ada lain yang bertanya? Ada lain jemaah yang bertanya atau awak cukupan semalam ko sampai ampe hikam dan awak hikmah kaji malam ko ada ampe kerana jam dah menunjukkan jam 10 lewat. Kira-kira jemaah kita lanjut atau kita cukupan sampai di siko? Mungkin dicukui je dulu Dila. Kita cukui sampai siko. Ya. Jemaah dia tengah malam mana biar ka istirahat, lihat stamina biar besok pun balik kuliah ya kan biar. Iya. Jadi jemaah sadonyo malam ko ada ampe hikmah nan lawak bahas juga ya. Masalah yang pertama tentang tando hati nalah mati ya, dan kedua dosa ko barana kadang dosa ko dan sampai lalai awak untuk bertaubat dan membek sampai putus asa. Ya betul. Yang kedua, dan ketiga ada tando tidak ada dosa nang ketik kalau awak hadapkan ke Allah Taala dan tak ada dosa nang kadang kalau awak hadapkan ke kurnianya Allah Taala. Iya betul. Dan terakhir ceko amalan yang diterima Allah itu adalah amalan yang awal awak anggap awak lupuan. Itulah kaji awak semalam ko. Dan tadi dia diawali dibuya dengan muhasabah diri. Mudah-mudahan apa adalah awak jalani dari jam 8 lewat cako dah hampir 2 jam awak mengaji. Mudah-mudahan adalah laki kau tak awak dan bisa lu awak aman-aman setik-setik sesuai dengan tingkatan awak ya kan Mia. Iya betul. Tingkatan masing-masing mudah-mudahan
dengan tarikh jo awak sah jo ilmu awak ko mudah-mudahan awak sampailah ke tingkat nan paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Aku senan tapi yang sampaikan awak tutik lah kaji awak ko doa dari Buya. Mudah-mudahan untuk minggu berikut ini Buya tetap sehat. Sama-sama kita doakan kepada Allah Taala, mudah-mudahan Buya sehat dan awak pun sadono sehat. Lebih saja melanjutkan kaji kita nalah lama awak tinggal. Terima kasih. Silakan Buya untuk nutik dengan doa. Astagfirullahaladzim. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin. Wa ila ruhi syekhina Syekh Sulaiman Ar-Rasuli wa ila ruhi syekhina Syekh Haji Ahmad Samad wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin wa karihal kafirun. Radina billahi rabba wa bil islami dinan. Wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tammul barakat. Bismillahi masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illa Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ajirna minal khawatirin nafsaniyah. Wahfizna minasy syahawatish syaitaniyah. Wa tahhirna minal qaduratil basyariyah. Allahumma inna nas'aluka an tuhyi qulubana wa arwahana wa ajsamana bi nuri ma'rifatika wa wasfika wa tajalliyatika baqiyan daiman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma aftah masami'a basiratina li zikrika ya Allah. Warzuqna ta'ataka wa ta'a rasulika wa amalan bi kitabika wa adkhilna ya Allah fi zumratis salafis salihin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ampuni salah dosa kami dan salahmu ya Allah. Dosa kecil ataupun gadang, dosa zahir ataupun batin ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sadari ya Allah. Ampuni dosa kaki kami dan salah dalam melangkah salamu ya Allah. Dosa tangan salah dalam menjangkau ya Allah. Dosa mata salah dalam mencelik. Dosa telinga salah dalam mata. Dosa kepala salah dalam berpikir. Dosa hati salah lalai mengenangmu ya Allah. Lebih-lebih ampuni dosa lidah tak ulang tak betulang ya Allah. Ampuni dosa kami ke ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ke guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa sebatang tubuh ya Allah. Andai kena dosa kami tidak engkau ampuni ya Allah. Andai kena dosa kami tak bawa mati ya Allah. Marugilah kami dunia akhirat. Marugilah nindak keberuntungan lain ya Allah. Kamilah datang ke pintu maafmu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami datang ke pintu ampunanmu ya Allah. Ampuni salah di dosa kami ya Allah. Kami datang ke pintu kasih aja sayangmu ya Allah. Bagaimanapun banyaknya salah kami ya Allah. Pandang juga kami dengan pandang kasih aja sayangmu ya Allah. Jangan engkau usir kami ya Allah. Ya Allah, alangkah gadang desu ayah bunda terhadap kami ya Allah. Yang telah bersusah payah mengasuh menggadangkan kami ya Allah. Sebagian kami belum sempat membalai jasa mereka sedang Engkau panggil mendahului kami ya Allah. Atau semasa hidupnya kami kurang perhatian durhaka ke ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Terlebih-lebih ampuni dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan kami dikandungnya ya Allah. Mereka lahirkan kami ke dunia ke berjuang antara hidup dengan mati ya Allah. 2 tahun kami disusukannya ya Allah. Jasa jawabu ke kami balik ya Allah. Jadikan doa kami menjadi doa anak yang saleh dan salihah ya Allah.
Kami pandai tulis baca tahu halal dengan haram adalah jasa para guru-guru kami, ya Allah. Yang selalu bersabar mendidik kami tanpa mengharapkan apa-apa pun dari kami, ya Allah. Ampuni jasa para guru-guru kami, ya Allah. Biar yang masih hidup atau yang sudah wafat, ya Allah. Terlebih-lebih guru yang mengajarkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah. Berikan kami iman yang mantap, ya Allah, tanpa campuri ragu bimbang. Berikan kami yakin yang sepenuh hati, ya Allah, sehingga kami betul-betul yakin kepada yang lain, ya Allah. Ma'rifat itu di ujung dahan di tepi jurang, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, kesungguhan, keikhlasan untuk mendapatkannya, ya Allah. Jauhkan dari kami halangan dan rintangan, ya Allah. Ya Allah, lumpuhkan setan syahwat, nafsu amaran dan basarang di kepala jantung kami, ya Allah. Yang selalu mengajak kami berbuat maksiat, ya Allah. Yang selalu menghalang-halangi kami mentaati-Mu, ya Allah. Tanpa bantuan-Mu, ya Allah, tak mungkin kami menang, ya Allah. Jadikan akhir ucapan kami, ya Allah, di saat kami menempuh sakaratul maut, ya Allah. Jangan ucapan la ilaha illallah. Satukan hati kami, baikkan lingkungan kami, ya Allah. Tunjuki kami jalan keselamatan, ya Allah. Jadikan jamaah kami ini, ya Allah, jamaah yang selalu mendapat rahmat dan taufik dari-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aktim lana ya Allah lisa'adah wa la taqtim alaina a'malana wa ajalana wa i'tiqadana wa i'tiqada ahlina bisyaqawah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة الشريف. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة أن ترزقنا صحة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من عبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وتحياتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله لله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.